Ini lagi ngerjain tugas. Kok dari tadi aku perhatiin kamu kayak orang bingung gitu, kenapa? Ini lagi kesulitan bikin daftar isi. Kamu bikinnya daftar isi otomatis atau manual? Iya, manual. Emangnya ada yang otomatis? Wah, gampang kalau masalah itu. Sini aku kasih tahu caranya. Kalau masalah daftar isi otomatis dan penyusunan kerangka makalah, yuk tonton video berikut ini. Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dimaksud di awal, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara bagaimana penyusunan makalah atau khususnya bagaimana cara bikin daftar isi otomatis. Karena tugas saya sudah bikin video bikin daftar isi otomatis. Mungkin ini sedikit banyak bisa membantu pada mahasiswa atau teman-teman yang ingin membuat makalah tapi tidak tahu cara penyusunannya. Karena terkadang banyak saya ketahui dari mereka yang membuat makalah itu harus dengan file yang terpisah. Karena ya mereka tidak tahu cara bikin sebuah makalah tapi dalam satu file tapi tersusun rapi. Jadi semoga video ini dapat banyak membantu, meskipun tentu video ini masih banyak kekurangan. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan, bukan ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan file mentah untuk dijadikan sampel atau bahan untuk kita belajar pada kesempatan kali ini. Oke, ini adalah file mentah makalah yang sudah disatuin, tapi ini belum tahap awal. Ini belum tahap pertama kita belajar pada kali ini. Kita atur dulu ya, karena saya merasa nggak nyaman kalau belum diatur sesuai dengan keinginan saya. Ini marginnya juga masih salah, atau biasanya entah 4 atau 3, saya lupa. Biasanya 4 sih kalau saya bikin. Top 3 top 4 3. Oke, anggap saja seperti ini. Oke, latihannya bukan. Kita back down. Anggap saja seperti ini ya. Oke. Ini kita lihat dulu. Ini masih mentahan. Ini makalahnya belum jadi. Kita bikin dulu contoh. Ini contoh ya. Anggap seperti ini saja dulu. Meskipun ini tidak rapi, tapi tujuannya di sini saya bikin penyusunan makalah dalam satu file. Gak apa-apa, ini gak teratur dulu, gak apa-apa, tapi saya akan otak-atik terlebih dahulu. Mungkin dari sini ya. Nah. Oke,
Oke. Oke, kita atur dulu ya. Anggap sini saja dulu, nggak apa-apa lah. Yang perlu kita lakukan di sini sebelum ke daftar isi, ini ada daftar isi kosong, sengaja dikosongi mungkin. Ini gak ada kata pengantar. Oh ini ya, gak apa-apa lah. Ini ada kata pengantar. Yang perlu kita lakukan pertama di sini yaitu membuat heading pada setiap poin pembahasan. Oke, yang pertama kata pengantar. Kata pengantar karena ini juga bagian dari yang saya maksud. Yang pertama kita bikin heading 1 dulu. Kita modif, kita ubah fontnya, tim Newsroom. Ini ukurannya 12 tentu, pasti dicetak tebal. Ini otomatis, terus rata tengah, terus ini oke. Jadi heading 1 jadi kata pengantar harus di heading 1 ini, biar kita tidak kesusahan. Kita heading 1. Oke, jadinya seperti ini. Kita view-nya jangan lupa navigation panel. Lah ini, ketika kita heading maka akan masuk di sini di kata pengantar. Di kata pengantar di navigation panelnya masuk di situ. Terus yang kedua, kita lakukan hal yang sama pada poin-poin di bawahnya. Semisal daftar isi, kita heading 1 lagi. Sudah kan? Bab 1 kita heading 1. Pendahuluan juga. Latar belakang ini mau di heading 1 atau enggak. Lah kita kalau di latar belakang kita harus heading 2. Maka sub pembahasan di bawahnya heading 1 itu harus di heading 2. Ini berurutan ya. Sebelum ke heading 2 saya akan atur ini dulu. Ini dulu biar kelihatan rapi. Latar belakang ini harus di heading 2. Maka kita modif heading 2. Kita rubah. Kita rubah menjadi jenis roman tentu kan. Jenis roman tentu tebal, pakai warna hitam di sini ya. Terus ini kita bisa pilih formatnya di sini, numbering atau kayak gini. Kita pilih formatnya di sini. Oke, sudah. Berarti di sini harus heading 2. Heading 2. Otomatis langsung ada di sini pendahuluan latar belakang dan posisinya berubah seperti ini. Oke. Itu saja dulu. Terus lakukan hal yang sama pada poin yang sama. Latar belakang rumusan masalah, ini kan saudaranya latar belakang, jadi heading 2. Tujuan saudaranya juga heading 2. Oke, selesai. Fit. Kita tinggal bab 2. Lakukan hal yang sama dengan yang bab 1. Bab 2 nya heading 1, pembahasannya heading 1 juga. Tapi di sini kita rapikan dulu. Ini kayak gini. Terus lakukan hal yang sama dengan poin berikutnya. Heading 2. Ini kok D, kok enggak A lagi. Ini kita klik kanan restart A. Ini
juga. Nah, atau kalian bisa dengan menggunakan tombol ini, format painter ini. Jadi gini, jadi kalian taruh kursornya di sini di tujuan BGRI atau format painter. Kayak gini itu bisa kan. Jadi fungsinya format painter itu kalau ingin menyamakan formatnya dengan yang di atas. Ini juga lakukan yang sama. Kena ke heading 3 sudah. Heading 2, heading 2, heading 2, heading 2. Ini terus kalau semisal setelah G ini ada pokok pembahasan lagi yang perlu pokok pembahasan masih umum, perlu adanya penjabaran lagi setelah poin G semisal ini, maka kita lakukan dengan heading 3. Kita gunakan heading 3 di poin-poinnya, itu yang perlu di heading. Jadi kita modif terlebih dahulu, modif Tim News Roman otomatik. Kita formatnya juga pilih, kalau kita menginginkan manual juga boleh. Aturannya kalau makalah setelah huruf nomor biasanya ya kan, setelah huruf mesti nomor kayak gini dan sudah seperti ini. Kanan ya seperti itu. Jadi anak lembaga dan badan khusus ini kita heading 3. Kok heading 2 ya? Heading 3. Kita atur di sini dulu. Nah, sini. Terus iya, ini kok enggak tebal ya. Kita modif lagi. Kalau misalkan mau dicetak tebal, ya ini sudah tebal kan. Terus ini di heading 3 juga paling agak sama ya. Terus ini di copy juga. Ini atau kalian bisa seperti ini, kita hapus. Bisa seperti ini kalian. Itu terserah kalian, bisa menggunakan format painter ataupun langsung heading ataupun langsung dihapus. Penempatan kita atur sendiri biar tidak soal layoutnya kita bisa pelajari di lain waktu. Terus ini ada 2,1, ini lanjutan yang heading 2 tadi, kita heading 2 dulu. Terus ini sudah bab 3 ya, bab 3 penutup. Kita langsung heading 1 juga, heading 1. Terus heading 1 juga, kesimpulan heading 2. Jangan lupa ini restart ke A ya. Yang kedua, saran. Nah, ini menganggap ada ya, anggap saja seperti itu sarannya juga. Ini jangan lupa menutup juga biar kesannya rapi, meskipun dari atas kurang rapi. Remove, anggap seperti ini dulu. Nah, selanjutnya gimana ketika sudah kita melakukan proses heading?
maka kita harus melakukan yang namanya proses penomoran. Yang perlu kita lakukan di sini, kita harus memisah halamannya dulu. Nah, di sini kita harus pisah halamannya terlebih dahulu. Karena sampul kan tentu akan kita pisah, maka kita pilih break, next break. Ini apakah sudah di next break atau enggak, saya enggak tahu. Ini heading 1 karena coba kita next break di sini dulu. Oh ya, sekalian untuk kita mengetahui apakah itu sudah di next break atau enggak, kita bisa lihat di sini kata pengantar. Oh ya, ini kita hapus dulu ya, biar gampang nanti bikinnya. Kita tinggal hapus kayak gini, kan. Saya agak lupa karena saya udah lama tidak di Word kayak gini semenjak saya lebih edit video. Terpaksa 2020 nya hapus dulu kayak gini. Close outline view. Nah, ini kita langsung pilih back layout, kita break, next back. Oke, sudah seperti ini. Ketika sudah seperti itu, maka kita lanjut ke sini. Sebelum bab 1 kita next back lagi. Sebelum bab 1 kita next back. Kita back mencet back layout, kita next back lagi. Terus bab satunya jangan lupa di heading 1. Terus saya rasa cukup untuk di sini dulu, karena ini saya bikin penomorannya yang sama, tidak mau bikin penomoran yang yang berbeda. Artinya posisinya akan, kalau biasanya di makalah-makalah itu, kalau di bab 1 itu biasanya di atas, setelah selanjutnya itu di bawah, atau kebalikannya ya, saya nggak tahu. Terus bab selanjutnya di awal bab itu biasanya nomornya posisinya berbeda dengan bab di selanjutnya. Tuh, ya udah, kita lanjut di penomoran. Kita klik 2 bagian bawah yang disebut dengan header dan footer, kita insert number, kita taruh di bawah saja, sesuaikan dengan keinginan, atau misalkan ada aturan lain silakan ikut aturan yang ada. Kita klik langsung di sini. Oke, ini sudah ada nomornya. Meskipun seharusnya di sini harus nomor harus angka Romawi. Ya sudah, kita rubah saja ke angka Romawi. Format back number ini mana ya, ini langsung seperti ini, jadi otomatis berubah. Bukan, saya mencet ke
bedakan back 1. Oh ya, saya harap penonton bisa memperhatikan karena saya jarang bikin video tutorial. Jadi untuk disampul langsung diklik ini different flashback biar disampul tidak ada nomornya. Oke, yang selanjutnya untuk kata pengantar bab 2, betul ini sudah. Ketika di daftar isi sudah nomor 3 angka Romawi, terus di bab 1 nomor 4 kelanjutannya tapi sudah pakai angka. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan bikin daftar isi secara otomatisnya. Biar ini. Nah, kita langsung ke references apa ini? Nggak tahu saya bahasa Inggris. Langsung table of content, pilih yang ini automatic table 1. Oke. Nah, situ sudah ada kelihatan ini daftar isi otomatis. Ini adalah daftar isi otomatis. Jadi gampang, kita tidak perlu lihat ke bawah kata pengantar nomor berapa, bab 2 nomor berapa, kita tidak perlu lihat itu karena sudah menjadi daftar isi otomatis. Oke, kita atur dulu fontnya seperti apa. Times Roman 12. Oke, tentu seperti itu ya. Daftar isi sudah, daftar isi otomatis. Jadi menurut saya rasa ini tidak ribet untuk bikin daftar isi secara otomatis. Ini sedikit dari kami, sebuah tutorial cara membuat daftar isi dalam cara membuat makalah dalam satu file dan daftar isi secara otomatis. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.